Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang Association Rule Mining dan mereview implementasinya menggunakan Python di Google Colab. Saya menggunakan dua dataset yang berbeda yaitu retail dan banking dan menggunakan dua algoritma yaitu a priori dan pre-growth. Sebelum kita masuk ke review implementasi kodenya, saya akan terlebih dahulu membahas secara singkat tentang apa itu Association Rule Mining dan bagaimana dua algoritma tersebut bekerja. Yang pertama, apa itu association rule mining? Association rule mining adalah salah satu teknik dalam data mining yang digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar item dalam satu kumpulan data atau dataset, terutama data transaksi pembelian. Contoh paling umumnya adalah jika seseorang membeli roti, maka kemungkinan besar juga membeli mentega. Dan di dalam Association rule mining, ada tiga matriks utama yang digunakan untuk mengevaluasi association rule. Yang pertama ada support. Support ini menunjukkan seberapa sering kombinasi item itu muncul dalam data transaksi. Kemudian ada confidence. Confidence ini adalah mengukur seberapa besar kemungkinan item B muncul jika item A muncul terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga ada lift. Lift ini mengukur seberapa kuat atau menentukan seberapa kuat hubungan antara item A dan item B. Jika nilai lift itu lebih dari satu, maka dapat dikatakan bahwa item A dan item B itu sering muncul secara bersama-sama di dalam data transaksi, yang menunjukkan bahwa item A dan item B itu memiliki hubungan yang signifikan atau positif. Kemudian, bagaimana sih dua algoritma itu a priori dan Epicode bekerja atau cara kerja dari kedua algoritma tersebut? Yang pertama ada algoritma a priori. A priori ini adalah algoritma klasik untuk association rule mining. Cara kerjanya adalah dengan mencari kombinasi item yang sering muncul dimulai dari item set pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi dia bekerja dengan cara mencari kombinasi item itu dari yang terkecil ke yang terbesar. Namun itu juga menjadi kelemahan utama dari a priori secara efisiensi. Karena dia harus memeriksa banyak kombinasi item tanpa tekuk kombinasi item yang menyebabkan waktu komputasinya itu bisa sangat lama jika datasetnya itu besar dan itemnya sangat banyak. Kemudian yang kedua ada algoritma FP-Growth. FP-Growth ini adalah algoritma alternatif yang lebih efisien dari a priori. Ia itu tidak memeriksa kombinasi atau mencari kombinasi item satu per satu. Tapi cara kerjanya adalah dengan membangun struktur data pohon yang disebut dengan FP-tree. Pohon ini yang akan mencari kombinasi itemnya. Oke, kita masuk ke review implementasi kodenya. Yang pertama kita hubungkan dulu dengan Google Drive agar dapat membaca dan mengakses dataset yang saya upload di Google Drive. Kemudian di sini kita import beberapa library. Ada Pandas, ada Time untuk pencatatan waktu yang nantinya digunakan untuk mengcompare kecepatan dari kedua algoritma tersebut untuk dalam menangani dataset retail dan banking. Kemudian sebelum kita melakukan proses association rule mining, kita lakukan dulu pre-processing atau merapikan, menyusun ulang raw data yang ada dengan teknik one hot encoding yang di sini dengan menggunakan function transaction encoder dari library MLXtend. Jadi one hot encoding itu adalah cara atau teknik mengubah data transaksi menjadi bentuk tabel
Nantinya setiap item akan diubah menjadi kolom dan setiap baris itu merepresentasikan satu transaksi. Nantinya nilai atau value dari tabelnya akan berupa true atau satu jika item tersebut dibeli dan false atau nol jika tidak dibeli. Kemudian kita tentu saja mengimport a priori FP Growth dan association rule function dari library MLextend. Lalu kita load datasetnya, dataset banking dan retail. Lalu kita lakukan reprocessing datanya. Untuk dataset retail, kita lakukan split column item set menjadi list. Jadi value dari item ini yang aslinya berupa string biasa kita ubah menjadi array list dan kita ubah juga menjadi sebuah kolom. Lalu kita lakukan teknik one hot encoding dengan memanfaatkan transaction encoder function. Lalu untuk preprocessing dataset banking, kita gabungkan dulu kolom service 1 sampai service 5. Kemudian kita lakukan teknik one hot encoding. Setelah kita melakukan preprocessing datanya, kita lakukan proses association rule mining-nya. Yang pertama untuk dataset retail menggunakan library a priori, kita buat variabel start dan end yang di dalamnya memanfaatkan time library yang digunakan untuk mencatat waktu saat proses ini dimulai sampai saat proses ini selesai. Kemudian kita buat variabel frequent yang di dalamnya adalah function algoritma a priori-nya atau function fpgrowth-nya yang di dalamnya menginput retail encoded atau hasil dari preprocessing datanya menggunakan teknik one hot encoding tadi. Kemudian kita set minimum supportnya ke 0,01 yang artinya kita hanya menggunakan kombinasi item yang nilainya minimal 1% dari seluruh data transaksi. Kemudian kita set use call names-nya ke true yang artinya nantinya outputnya itu masih sama kayak sebelumnya atau value dari outputnya sama kayak sebelumnya, tidak berubah menjadi indeks atau angka. Kemudian kita buat variabel rules yang di dalamnya memanfaatkan function association rule yang menginput frequent app atau hasil dari proses association rule mining dengan menggunakan algoritmanya. Kemudian kita set metriknya ke leaf yang artinya kita menggunakan leaf sebagai evaluasi pertama untuk association rule-nya. Kemudian kita set minimum threshold-nya ke 0 yang artinya kita menggunakan semua rule atau aturan yang ada tanpa terkecuali bahkan yang persentase leaf-nya kecil sekalipun. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk algoritma FP growth dan untuk data set banking juga dengan hanya mengubah nama variabelnya dan mengubah function a priori ke FP growth atau sebaliknya. Lalu setelah itu kita print atau menampilkan hasil dari proses association rule mining-nya. Di sini kita print variable rules yang di dalamnya memuat output antecedent dan consequent. Antecedent ini adalah penyebab dan consequent adalah akibat. Maksudnya jika seseorang membeli A, maka kemungkinan dia membeli B. Nah, A ini sebagai antecedent dan B ini sebagai consequent. Kemudian di sini juga ada 3 matriks utama tadi yang di awal. Ada support, confidence, dan leaf. Support ini seberapa sering kombinasi item itu muncul,
dan confident. Seberapa besar kemungkinan konsekuen muncul jika antecedent muncul, dan leaf seberapa kuat hubungan antara antecedent dan konsekuen. Kemudian di sini kita ambil contoh data transaksi 0, antecedentnya Apple, konsekuennya banana, supportnya 0,06, confidence-nya 0,2, dan leaf-nya 1,14. Seperti yang saya bilang di awal tadi, jika leaf-nya itu lebih dari 1, maka kedua item tersebut maka dapat dikatakan kedua item tersebut itu sering muncul di dalam data transaksi. Yang artinya kombinasi item antara apple dan banana ini sering muncul di dalam transaksi yang ada di dataset retail. Kemudian kita bandingkan atau compare waktu dari kedua algoritma tersebut dalam menangani dataset retail dan banking. Ternyata setelah saya running di dataset retail menggunakan algoritma a priori itu mencatatkan waktu 0,2251 detik dan algoritma FP Growth dengan 1,6951 detik, dan di dataset banking a priori itu 0,1892 detik dan algoritma FP Growth itu 0,5995 detik. Dari dua dataset itu retail dan banking ternyata itu a priori lebih cepat dibandingkan dengan FP Growth. Walaupun secara teori itu FP Growth harusnya lebih cepat dibandingkan dengan a priori, karena FP Growth itu tidak mencari kombinasi item satu persatu dari yang terkecil ke yang terbesar. Dia hanya memanfaatkan struktur data pokok yang disebut dengan FP3 tadi. Tapi kalau misal dataset itu kecil atau kemenengah, contohnya dalam konteks ini retail dan banking hanya memiliki 1050 data transaksi, itu malah menjadi sebuah beban atau kelemahan tersendiri dari FP Growth, karena dia tidak mengeksekusi atau mencari kombinasi langsung datanya, melainkan dia melakukan proses menyusun struktur data pokoknya disebut dengan FP3 tadi. Sedangkan di sisi lain, a priori itu langsung mengeksekusi datanya atau langsung mencari kombinasinya. Jadi FP Growth ini take a lot of time di membangun struktur data pokoknya disebut dengan FPT tadi. Makanya kalau datasetnya kecil, a priori ini lebih efisien digunakan sebagai algoritmanya. Tetapi jika datasetnya itu besar, FP Growth lah yang cocok atau yang lebih cocok digunakan sebagai algoritma untuk association rule mining-nya. Karena dia itu tidak mencari kombinasi item satu persatu, melainkan dia memanfaatkan struktur data pokok yang disebut dengan FP3 tadi. Jadi waktu komputasinya kalau terlalu besar tidak terlalu lama dibandingkan dengan a priori yang mencari satu persatu. Jadi dia waktu komputasinya sangat lama jikalau datasetnya besar. Oke, mungkin segitu saja untuk video kali ini. See you next time.